Di detik ke-17, ayah mematahkan jarinya sendiri. Dan yang paling menakutkan bukan suaranya, tapi tawanya. Selamat datang di arsip gelap. Aku masih ingat malam ketika semuanya berubah. Semua bermula dari sebuah rekaman. Rekaman yang ditemukan di kamar hotel tempat ayah menginap sebelum ia mati. CCTV menunjukkan ruangan itu kosong, sampai ayah masuk dan duduk menghadap kamera. Ia tidak pernah suka direkam, tapi malam itu, dia menyalakannya sendiri. Di detik ke-17, tangannya mulai gemetar. Ia menatap jarinya, lalu mematahkannya, satu persatu. Yang membuatku tidak bisa tidur bukan suara tulangnya, tapi tawanya. Sebelum melompat dari balkon hotel, ayah menatap kamera dan berbisik pelan. Giliranmu. Setelah menonton rekaman itu, aku duduk lama di apartemen kecilku. Lampu redup, meja penuh tagihan. Ponselku terus berbunyi, menampilkan notifikasi hutang yang tak ada habisnya. Di antara tumpukan masalah itu, aku menemukan surat dari pihak hotel dan pemberitahuan bahwa ayah meninggalkan warisan 10 miliar rupiah. Jumlah yang mustahil ia miliki. Tapi ada syaratnya. Aku harus tinggal di rumah warisan ayah selama 7 hari, sampai Jumat Kliwon. Aku bukan orang yang percaya hal gaib. Aku percaya data, logika, dan bukti. Tapi angka-angka di rekeningku tidak peduli pada logika. Dan pada akhirnya, bukan rekaman ayah yang membuatku berangkat, tapi hutang. Hutang yang perlahan mendorongku ke tempat yang seharusnya tidak kudatangi. Perjalananku menuju desa itu terasa semakin aneh setelah aku meninggalkan jalan utama. Kabut tipis mulai mengikuti dari belakang mobil, seakan bergerak bersamaan denganku. Pohon-pohon di sisi jalan tampak seperti siluet yang membungkuk, dan udara di luar kaca berubah hening. Hening yang tidak pernah kutemui di tempat manapun. Saat jalan mulai menyempit, GPS-ku berputar sendiri. Ikon mobil di layar bergerak ke arah yang tidak jelas, seakan tersesat di ruang kosong. Lalu, di tengah kabut itu, muncul sebuah gapura tua. Catnya mengelupas, batu-batunya retak. Amun terasa seperti pintu masuk menuju sesuatu yang sudah menungguku lama. Ketika aku melintasinya, dunia di sekitarku seperti ikut menahan napas. Beberapa warga berdiri di tepi jalan, diam, memandangku. Seorang ibu menarik anaknya menjauh, sementara si anak terus menunjuk ke arahku, seakan mengenaliku. Dan di kejauhan, di atas bukit yang diselimuti kabut, terlihat sebuah rumah kolonial besar dengan jendela yang memancarkan cahaya keemasan redup. Itu rumah warisan ayah. Dan entah kenapa, melihatnya saja membuat tengkukku meremang. Begitu memasuki rumah itu, aku langsung merasakan aroma kayu tua bercampur debu yang terlalu teratur. Tidak ada furnitur yang bergeser, tidak ada jejak kaki. Seolah rumah ini sudah lama dibiarkan sendiri, namun seseorang tetap merawatnya dari jauh. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Cahayanya redup, tetapi cukup untuk melihat rak-rak buku yang memenuhi dinding. Di antara semua itu, ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Kamar kerja ayah. Meja kayunya tertutup tipis debu, namun ada satu benda yang tampak berbeda. Sebuah buku tebal bersampul kulit diletakkan tepat di tengah meja, seakan sudah menunggu untuk dibuka. Ketika ku buka halaman pertama, napasku tertahan. Bukan catatan bisnis, bukan jurnal pribadi, melainkan daftar nama. Nama-nama warga desa, disertai tanggal lahir dan tanggal kematian. Beberapa nama dicoret dengan tinta hitam, beberapa diberi tanda lingkaran merah. Semakin lama kulihat polanya,
semakin jelas bahwa ini bukan catatan biasa. Ini seperti daftar tumbal. Di halaman berikutnya, ada sebuah foto tua, sepia, buram, penuh goresan. Tampak sekelompok warga berdiri di depan rumah ini, dan di tengah-tengah mereka, ayahku. Wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong. Senyum yang seolah dipaksakan seseorang yang tidak ingin berada di sana. Dadaku terasa berat saat melihat itu. Aku membuka laci meja dan menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit. Ukiran khas Jawa, tapi ada simbol-simbol yang tidak kukenal. Ketika kubuka pelan-pelan, aroma tajam seperti logam langsung menyambar. Di dalamnya, tulang-tulang kecil, menguning, beberapa masih lengkap dengan sendi. Aku menutup kotak itu cepat-cepat. Tanganku bergetar tanpa alasan. Di bagian belakang buku, aku menemukan tulisan tangan ayah. Tinta yang sudah memudar. Penerus, generasi berikutnya. Di bawahnya, hanya ada satu nama. Namaku. Malam pertama berjalan lebih sunyi daripada yang kubayangkan. Aku memasang CCTV di ruang tamu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini secara logis. Tapi logika mulai runtuh sejak suara itu muncul. Suara gamelan. Pelan, jauh, namun jelas. Seakan datang dari balik dinding, meski aku tahu tidak ada rumah lain di dekat sini. Aku keluar dari kamar kerja, dan koridor gelap terasa lebih panjang dari sebelumnya. Udara berubah lebih dingin, lebih berat. Di ruang tengah, aku melihat sebuah kursi kayu. Pada awalnya, biasa saja. Tapi kali ini kursi itu menghadap ke arah yang berbeda. Seakan seseorang baru saja duduk di sana. Aku menelan ludah, berusaha tenang, lalu mengecek layar CCTV di ponselku. Di rekaman itu, kursi tersebut bergerak sedikit. Hanya 1 inci, tapi cukup untuk membuat rasa takutku bangkit sepenuhnya. Dan saat aku menatap layar lebih lama, aku mendengar sesuatu di belakangku. Napas, pelan, sangat dekat. Ketika ku tolehkan kepala, ruangan itu kosong. Tapi rasa dingin yang menempel di kulitku tidak hilang. Aku kembali ke meja kerja ayah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi lebih seperti sedang membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Aku menyusun semua catatan di atas meja, membuat lingkaran-lingkaran merah seperti penyelidik yang sedang mencari pola. Nama-nama warga desa itu, tanggal lahir mereka, dan tanggal kematian mereka. Semakin lama aku telusuri, pola itu semakin jelas. Setiap kematian selalu diikuti dengan sebuah perubahan besar dalam hidup ayah. Tahun ketika seorang petani tua meninggal, ayah tiba-tiba mendapat tanah warisan yang tidak pernah ia sebutkan. Tahun ketika seorang anak kecil dicatat hilang, ayah pulang membawa mobil baru, padahal gajinya tidak pernah cukup untuk membeli kendaraan seperti itu. Dan semakin dekat aku melihat catatan itu, aku menyadari sesuatu yang lebih gelap. Kematian itu tidak acak, tidak kebetulan, tidak biasa. Mereka terjadi pada hari-hari tertentu, tanggal yang berulang, jarak yang sama. Seolah seseorang atau sesuatu mengambil satu nama setiap beberapa tahun sebagai bagian dari sebuah perjanjian. Tanganku bergetar saat menemukan catatan kecil di sudut halaman, ditulis dengan tinta yang hampir hilang. Tumbal berikutnya ditentukan oleh penerus. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak keras ketika membuka halaman terakhir buku itu. Di situ tertulis satu kalimat pendek, dengan tulisan ayah yang tampak lebih terburu-buru.
Penerus, generasi berikutnya. Di bawahnya hanya ada satu nama, namaku. Saat membaca itu, seluruh rumah seperti bergerak sedikit. Udara berubah lebih dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak sendirian. Setelah menemukan namaku di buku itu, hal pertama yang kupikirkan adalah kabur. Keluar dari rumah ini, keluar dari desa ini. Kembali ke kota, kembali ke hidup yang normal, meski penuh hutang. Aku masuk ke mobil dan menyalakan mesin dengan tergesa. Jalan satu-satunya menuju luar desa tampak jelas di peta ingatanku. Tinggal mengikuti saja. Tapi begitu aku melewati gerbang desa, tubuhku langsung merinding. Karena beberapa detik kemudian, aku kembali melihat gerbang yang sama di depan mobilku. Kupikir aku salah jalur. Kupikir aku berputar tanpa sadar. Tapi setelah 3 kali mencoba, hasilnya sama. Apapun arahnya, jalan ini selalu membawaku kembali ke gerbang itu. Seolah desa ini adalah lingkaran yang menelan siapapun yang berada di dalamnya. Tanganku berkeringat saat memegang setir. Lalu aku melihatnya. Kulit di pergelangan tanganku mulai mengering, retak, dan membentuk pola seperti sisik halus. Seperti sesuatu sedang tumbuh di balik kulitku sendiri. Aku menyentuhnya pelan. Permukaannya kasar. Tidak terasa seperti kulit manusia. Ketakutan menekan dadaku. Aku kembali ke rumah. Karena itu satu-satunya tempat yang tidak membuat tubuhku bereaksi lebih parah. Tapi bahkan di dalam rumah, ketika ku genggam tanganku erat-erat, sisik itu tetap muncul, membesar sedikit demi sedikit. Saat itu aku sadar, aku bukan hanya penerus dalam buku itu. Ada sesuatu yang sedang mencoba mengubahku. Sesuatu yang ingin menjadikanku bagian dari perjanjian yang sama, yang pernah ayah setujui. Malam keempat adalah malam ketika segala sesuatu berhenti terasa seperti mimpi buruk dan mulai terasa nyata. Suara gamelan yang sebelumnya hanya samar, kini terdengar lebih jelas, lebih teratur, seperti ritual yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Aku mengintip dari jendela dan melihat warga desa berdiri mengelilingi rumah. Mereka membawa obor, diam, tanpa satupun berbicara. Api kecil itu membuat bayangan mereka bergerak, seperti makhluk asing yang sedang menunggu aba-aba. Lalu dari tengah lingkaran itu, muncul sosok tinggi berpakaian hitam. Wajahnya tertutup kain, namun matanya tampak berkilat redup di balik bayangan. Tubuhku terasa kaku. Setiap langkah yang ia ambil, membuat lantai rumah seakan bergetar pelan. Ia tidak mendekat, tidak berbicara, tidak mengangkat tangan. Ia hanya berdiri di sana, menundukkan kepala sedikit, seolah memberi isyarat. Aku melihat kotak kayu yang tadi kutemukan berada di tangan sosok itu. Kotak yang sama, yang berisi tulang-tulang kecil dari korban perjanjian sebelumnya. Dadaku terasa sesak. Aku tahu apa yang sedang mereka tunggu. Mereka tidak datang untuk menakutiku. Mereka datang untuk menguji keputusanku. Apakah aku akan menerima peran sebagai penerus, atau memutus perjanjian yang sudah berjalan sebelum aku lahir? Jika perjanjian ini punya awal, maka pasti ada akhirnya. Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk memutusnya adalah menghancurkan sumbernya, kotak kayu itu. Aku menunggu sampai warga berhenti bergerak, lalu keluar perlahan dengan obor di tangan. Sosok bertopeng hitam itu tidak menghalangiku. Ia hanya menatapku, seakan ingin memastikan keputusan ini benar-benar datang dariku. Aku meletakkan kotak itu di tanah dan mendekatkan api. Untuk sesaat, angin berhenti, kabut berhenti. Bahkan suara gamelan pun hilang.
Saat api menyentuh kayu, kotak itu langsung terbakar. Tulang-tulang kecil di dalamnya pecah, mengeluarkan suara retak yang tajam, seperti jeritan halus dari dunia lain. Warga desa menunduk bersamaan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menghentikanku. Ketika api membesar, aku merasakan sesuatu terlepas dari tubuhku. Sisik di lenganku perlahan memudar, dan udara kembali terasa normal. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Atau begitu yang kupikirkan. Aku terbangun di ruang yang terang. Bau antiseptik memenuhi hidungku. Monitor detak jantung berbunyi pelan di samping tempat tidur. Dokter mengatakan aku ditemukan pingsan di pinggir hutan, beberapa kilometer dari jalan raya. Tidak ada luka serius, tidak ada warga desa, tidak ada rumah kolonial besar, tidak ada catatan, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan aku pernah berada di sana. Polisi menyebutnya halusinasi akibat stres. Dokter menyebutnya kelelahan berat. Tapi ketika aku membuka ponsel dan membuka aplikasi peta, daerah tempat rumah itu seharusnya berada hanya muncul sebagai hutan kosong, tanpa desa, tanpa jalan, tanpa apa-apa. Seolah seluruh tempat itu tidak pernah ada. Aku pulang ke apartemen, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Bahwa desa itu, rumah itu, perjanjian itu tidak nyata. Tapi kenyataanku berubah ketika aku membuka aplikasi bank. Saldo rekeningku yang seharusnya kosong bertambah. Ada transfer masuk 10 miliar rupiah. Jumlah yang sama dengan yang disebutkan dalam surat warisan ayah. Layarnya berkedip. UI-nya berubah. Seperti diganggu sesuatu yang tidak terlihat. Dan saat aku mendekat ke cermin kamar mandi, dengan tubuh yang masih bergetar, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Bayanganku tersenyum lebih dulu. Beberapa detik sebelum aku sadar bahwa bibirku sendiri belum bergerak. Matanya tampak lebih gelap. Senyumnya lebih lebar. Seolah sesuatu sedang berdiri di balik pantulan itu. Ayah benar. Semua ini tidak berhenti pada dirinya. Perjanjian itu selalu kembali kepada penerusnya. Sekarang, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Jika kau berada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Tulis jawabanmu di komentar. Cerita ini baru saja dimulai.